Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan mencoba mentutorialkan penggunaan Google Classroom ya. Jadi di masa pandemi ini kebanyakan guru-guru mengajar lewat online atau daring ya. Jadi untuk lebih jelasnya kita langsung simak saja video berikut ini. Oke, pertama-tama teman-teman bisa uh, klik Google atau Mozilla Firefox atau Google Chrome bisa ya. Oke, kemudian di link kita tuliskan Google Classroom. Oke, kita pilih yang pertama, yang ini. Oke, kemudian teman-teman bisa memasukkan akun ya. Saya contohkan, saya kasih masuk akun ini. Oke, kemudian teman-teman bisa tindih tanda tambah yang ini. Kemudian pilih buat kelas. Jadi untuk gabung ke kelas itu untuk siswa dan buat kelas untuk guru ya. Saya pilih buat kelas. Kemudian centang. Kemudian lanjutkan. Oke, untuk nama kelas kita bisa isikan dengan misalnya biologi ya. Misalnya biologi. Kemudian bagian ini kita bisa isi dengan nama kelasnya, misalnya kelas 10 IPA 2 contoh ya. 10 IPA 2. Kemudian mata pelajaran dan ruang kita kosongkan, kemudian buat ya. Oke, jadi sudah jadi untuk mata pelajaran biologi kelas 10 IPA 1 ya, mohon maaf, IPA 1. Oke, kemudian ini kode kelasnya yang akan kita bagikan ke siswa ya. Nah, untuk melihat hasilnya lebih besar, kita bisa tekan di sini. Nah, ini. Nanti inilah yang akan kita bagikan ke siswa. Kemudian kita bisa juga merubah tema dari setiap mata pelajarannya ya. Jadi kita pilih tema di sini. Oke, kita pilih Maths and Science. Nah, kita pilih yang biologi ya. Nah, yang ini untuk biologi. Kita pilih. Kemudian pilih untuk tema ya. Nah, maka secara otomatis temanya akan berubah. Atau kita juga bisa mengupload foto yang dari komputernya kita ya. Oke, lanjut. Nah, jadi yang pertama ada forum. Jadi forum ini untuk memberikan pengumuman atau informasi kepada siswa ya. Jadi teman-teman bisa menuliskannya di sini pengumuman. Misalkan saya mau tuliskan selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Oke. Setelah itu saya posting ya. Nah, nantinya pengumuman ini bisa dilihat oleh semua siswa yang untuk semua siswa yang 10 IPA 1 ya. Kemudian tugas kelas. Nah, di tugas kelas kita langsung saja pilih buat ya, kita langsung pilih buat saja. Nah, di sini kita bisa membuat tugas. Bisa buat tugas kuis, pertanyaan, dan materi ya. Oke, saya contohkan kita buat materi terlebih dahulu. Nah, ini kita oke saja ya. Oke.
Nah, untuk judul biasa dituliskan dengan judul materinya ya. Misalnya saya mau buat sistem pencernaan pada manusia ya. Jadi sistem pencernaan pada manusia. Kemudian deskripsinya kita bisa kosongkan ya. Jadi deskripsi itu untuk deskripsi dari mata pelajaran. Kemudian kita tambahkan filenya ya. Jadi teman-teman bisa mengupload filenya lewat Google Drive, lewat link, atau file langsung, dan bisa juga dari YouTube ya. Misalnya saya mengupload dari file ya. Nah, kemudian pilih file dari perangkat Anda. Nah, kemudian di sini saya coba memasukkan materi ya. Misalkan saya contohkan, saya kasih masuk foto saja ya. Nah, ini saya masukkan foto saja, kemudian open. Oke. Kemudian pilih upload. Oke, tunggu prosesnya. Oke, setelah materi terupload, oke, yang seperti ini ya. Oke, teman-teman langsung pilih posting ya. Atau kita juga bisa untuk jadwalkan ya. Jadi materi ini bisa dilihat kapan ya. Misalnya saya mau jadwalkan dia pada tanggal 17 Juli 2020 pada pukul 8.00 ya. Kemudian finish jadwalkan. Oke, untuk materi sudah selesai. Nah, nantinya ini akan terlihat pada tanggal 17 Juli 2020 pada pukul 8 ya. Oke, kemudian kita finish buat lagi, masih di tugas kelas. Kita pilih tugas ya. Oke, ini kita oke saja. Oke, untuk tugas. Jadi setelah materi siswa baca atau siswa lihat, kita buat tugasnya ya. Untuk judul kita buat dengan tugas 1. Kemudian untuk petunjuknya, misalnya kita kerjakan tugas berdasarkan instruksi di bawah ini. Nah, kemudian enter. Nah, misalnya tugas yang pertama, tugas ditulis di kertas HVS. Nah, contohnya saya mau buat menugaskan siswa saya untuk menulis tugas ini di kertas HVS ya. Kemudian kumpulkan tugas sebelum batas waktu yang saya tentukan ya. Oke, jadi di tugas ini teman-teman juga bisa menuliskan instruksi seperti ini, ataupun bisa juga langsung menuliskan tugasnya ya. Jadi misalnya pertanyaannya langsung bisa dituliskan di sini. Nah, nantinya siswanya akan membaca tugas itu dan akan mengerjakan dan mengirimkan hasilnya ya. Oke, yang ketiga untuk tugas bisa dilihat di akhir materi ya. Jadi di akhir materi yang saya kirim, yang saya upload tadi, di situ saya sudah lampirkan untuk pertanyaannya untuk tugasnya. Oke, kemudian saya tambahkan file. Bila perlu tambahan file, saya tambahkan file ya. Tapi kalau tidak, kita langsung tugaskan. Atau juga kita bisa jadwalkan terlebih dahulu ya. Jadi tugas ini bisa diakses siswa atau dilihat siswa itu kapan. Nah, ini untuk batas waktunya, saya kasih batas waktu sampai tanggal 17, kemudian jam saya kasih misalnya jam 10 batas untuk mengerjakan tugas itu ya.
Oke. Kemudian saya ini tugaskan. Oke. Jadi untuk tugas sudah selesai. Dan yang materi di bawah yang tugasnya sudah juga ya. Kemudian kita membuat kita lihat anggota dulu. Nah, jadi di sini anggotanya masih kosong ya. Karena belum ada siswa yang apa? Yang terkoneksi dengan classroom ya. Atau kodenya saya belum bagikan. Kemudian nilai ya. Jadi nilainya ini nanti akan terisi berdasarkan siswa yang mengisi absen dan menjawab pertanyaan ya, dan mengirimkan tugas. Oke, saya keluar dulu. Contohnya saya mau bikin akun satu lagi, tetapi ini akun siswa ya. Oke, saya contohkan. Oke, kemudian kita pilih continue ya. Kemudian pilih tambah dan join kelas atau gabung di kelas ya. Jadi ini untuk siswa ya. Kemudian di sini teman-teman bisa kasih masuk kode yang dikirimkan oleh gurunya tadi ya, atau kode yang tadi setelah saya buat di awal ya. Nah, kita kasih masuk kodenya. Kemudian join ya, atau gabung. Oke. Jadi secara otomatis siswanya akan tergabung di kelas biologi 10 IPA 1 ya. Dan ini nama gurunya. Oke. Dan pertama yang dia lihat adalah selamat pagi anak-anak. Kemudian di sini sudah ada tugasnya. Nah, dia bisa langsung mengakses tugasnya dengan mengklik tugas. Nah, ini. Oke. Setelah dia baca tugasnya, siswanya langsung pasti akan menjawab tugasnya dan mengirimkan filenya ya. Jadi untuk mengirimkan file tugasnya, nah di sini bisa siswanya bisa komentar atau melakukan komen, dan bisa juga untuk mengupload tugasnya, misalnya lewat file ya. Pilih file, misalnya tugasnya di dokumen, file. Oke, pilih file yang ada di komputer. Kemudian saya contohkan gambar ini ya sebagai tugas. Kemudian open. Kemudian upload. Oke. Setelah tugasnya terupload, kita pilih turn in atau serahkan ya. Bahasa Indonesia serahkan. Kemudian pilih lagi serahkan. Oke. Maka secara otomatis tugasnya sudah diserahkan kepada gurunya ya, atau sudah terkirim. Oke. Oke. Saya kembalikan ke akun guru. Ke akun guru ya. Jadi setelah siswa mengirim tugas, maka secara otomatis di akun guru akan ada nama siswa seperti ini. Di anggota sudah ada siswanya ya, sudah ada satu orang. Oke, kemudian guru langsung ke tugas kelas, ke forum. Oke. Oke. Nah, saya klik tugas, kemudian nah di sini. Jadi kalau siswa yang sudah
uh, mengisi tugas, maka secara otomatis akan dapat nilai ya, ada nilainya. Nah ini, jadi tugas yang sudah diserahkan adalah satu ya, karena cuma satu siswa yang membuat tugas. Jadi ini tugasnya. Oke, nilainya sudah masuk ya ini, karena dia sudah mengirimkan tugasnya. Oke, kita akan membuat absen ya. Pilih pertanyaan, kemudian di pertanyaan di sini kita bisa tuliskan absen. Seharusnya absen ini dibuat di awal ya, tapi di sini saya buat di akhir, nggak apa-apa ya. Oke, kemudian di absen sini misalkan saya tuliskan siswa wajib mencentang kolom hadir Nah, kemudian untuk opsinya kita pilih sini, pilih pilihan ganda. Oke, untuk opsi 1 saya ganti menjadi hadir ya. Jadi nanti siswa setelah login dia akan muncul pertama ini adalah hadir ya, atau absen. Oke. Kemudian nah ini absennya sudah ada ya. Jadi kita kembalikan ulang ke siswa. Nah, jadi siswa akan mengisi absen terlebih dahulu baru bisa menjawab pertanyaan ya. Oke. Di sini sudah ada absennya. Ini. Oke, kita pilih. Nah, ini untuk siswa ya. Pilih absen kemudian. Nah, siswa wajib mengisi absen. Kemudian kita centang hadir di sini. Baru serahkan atau turn in ya, serahkan. Oke. Nah, kemudian kita kembali ke akun guru ya, kita kembali lagi ke akun guru. Nah, kita lihat siswa yang sudah mengabsen ya. Nah, kita pilih absen. Nah, jadi satu siswa sudah mencentang hadir atau hadir ya. Oke. Ini. Oke. Coba kita lihat di nilai, apakah nilai absennya masuk? Oh ya, nilai absennya sudah masuk ya. Jadi kalau dia mencentang hadir, maka akan dapat nilai kehadiran dan nilai tugasnya kalau dia mengerjakan tugas. Oke, cukup demikian tutorial dari saya. Sekian dan terima kasih.